Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai gangguan memori. Gangguan fungsi kognitif merupakan gangguan fungsi utama pada otak, berupa gangguan pada orientasi, perhatian, konsentrasi, daya ingat, dan bahasa, serta pada gangguan fungsi intelektual akan terlihat dengan adanya gangguan dalam berhitung, bahasa, daya ingat, dan pemecahan masalah. Secara singkat, menurut Schachter et al. 1990, gangguan memori adalah suatu kondisi dari berbagai macam jenis, cedera dan penyakit yang berada di otak. Contohnya, Korsakoff syndrome, cedera kepala tertutup, aneurysma pecah, ensefalis, anoksia, penyakit Alzheimer, dan lesi lobus temporal. Selanjutnya adalah penyebab gangguan memori. Nah, menurut Feldman tahun 1999 bahwa secara umum gangguan memori terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah displacement, yaitu hilangnya informasi yang telah dimiliki pada sistem memori jangka panjang karena masuknya tambahan informasi baru yang terlalu banyak. Yang kedua adalah interferensi, yaitu terganggunya proses pemunculan kembali informasi yang telah ada baik dalam memori jangka panjang maupun memori jangka pendek. Interferensi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu interferensi retroaktif, yaitu terganggunya proses pemunculan informasi baru dikarenakan adanya informasi yang telah ada. Yang kedua adalah interferensi proaktif, yaitu terganggunya proses pemunculan informasi lama dikarenakan adanya informasi yang baru. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang jenis gangguan memori atau ingatan. Salah satu jenis gangguan memori adalah amnesia. Apa sih amnesia itu? Amnesia merupakan hilangnya memori seperti mengenai suatu peristiwa, informasi, dan juga pengalaman. Amnesia ini bisa disebabkan oleh gangguan fisik maupun psikologis. Perlu untuk kalian ketahui bahwa amnesia bukanlah lupa biasa. Bentuk amnesia organik. Amnesia organik cenderung parah dan melumpuhkan, dan pada banyak kasus tidak dapat disembuhkan. Penyebab amnesia organik dapat berupa kerusakan otak akibat trauma atau penyakit, atau penggunaan obat-obatan, biasanya adalah obatan yang bersifat sedatif. Adapun etiologi dari amnesia organik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Alzheimer disease, yang kedua ada Korsakoff syndrome, yang ketiga ada herpes simplex encephalitis, yang keempat ada temporal lobe surgery, yang kelima adalah post-ACT amnesia. Gejala atau symptoms dari amnesia organik disebut juga dengan organic amnesic syndrome. Dalam organic amnesic syndrome ini terbagi menjadi 3 karakteristik di dalamnya, yaitu amnesia anterograde, amnesia retrograde, serta kerusakannya hanya terjadi pada memori jangka panjang. Psikogenik atau disosiatif, yakni gangguan memori yang merupakan ketidakmampuan individu dalam mengingat kembali informasi penting pribadinya secara detail. Biasanya terjadi setelah adanya pengalaman traumatis atau keadaan penuh tekanan. Sebagai contoh, seseorang yang sehabis mengalami kecelakaan mobil dengan benturan keras yang kemudian kehilangan ingatannya. Symptoms atau gejala-gejala dari amnesia disosiatif adalah sebagai berikut. Psikogenik. Pertama, localized amnesia atau bentuk paling umum di mana individu lupa tentang semua kejadian di rentang waktu tertentu. Kedua, selective amnesia. Individu gagal mengingat kembali beberapa hal dari suatu kejadian. Dan yang terakhir, generalized amnesia. Disebut juga sebagai amnesia terus-menerus karena individu gagal mengingat seluruh hal dalam kehidupannya, mencakup rentang dan peristiwa tertentu.
Berikut ini adalah intervensi atau penanganan gangguan memori. Nah, yang mana psikoanalisis, teknik hipnosis, psikodinamika ini digunakan untuk intervensi pada amnesia psikogenik. Sedangkan obat-obatan dan juga penanganan medis itu digunakan untuk amnesia organik. Gangguan memori merupakan kondisi di mana adanya gangguan pada otak yang disebabkan karena kerusakan di otak atau faktor psikologis. Gangguan memori dibagi menjadi dua, yaitu amnesia organik dan psikogenik. Amnesia organik adalah gangguan ingatan yang disebabkan adanya kerusakan fisik otak, penyakit, atau obat-obatan. Sedangkan amnesia psikogenik disebabkan adanya faktor psikologis. Gangguan memori dapat ditangani dengan melalui psikoanalisa, obat-obatan, teknik hipnosis, dan pendekatan psikodinamika. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.